Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratul sadisah min suwaril Quran, suratul An'am. Surah yang keenam daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Al-An'am. Makkiyatun, surah Al-An'am ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Illa sittal ayah, kecuali ada 6 ayat di dalam surah Al-An'am ini, famadaniyatun, maka itu madaniyah. Wa ayatuha, dan ayat-ayat daripada surah Al-An'am ini khamsun wa sittuna wa mi'ah, 165 ayat. Al-An'am artinya adalah haywan ternak yang berupa unta, sapi atau kambing. Nah, itu disebut dengan Al-An'am. Kenapa surah yang ke-6 ini dinamai dengan surah Al-An'am? Karena di dalam surah ini ada beberapa ayat yang menceritakan tentang haywan ternak tadi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 136 pada surah Al-An'am, di mana Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim waj'alu lillahi mimma jara'a minal harthi wal an'am nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yusilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yusilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Nah, ini adalah salah satu ayat yang membicarakan tentang Al-An'am, haywan ternak tadi. Tafsir daripada ini ayat adalah mereka orang-orang kafir, khususnya kafir Quraisy, mereka menjadikan untuk Allah sebahagian daripada hasil ladang dan ternak mereka. Seraya mereka berkata, ini untuk Allah menurut dugaan mereka, dan ini untuk berhala kami. Apa-apa sahaja untuk berhala mereka tidak boleh diserahkan kepada Allah, tapi apa-apa yang untuk Allah boleh diserahkan kepada berhala mereka. Maka amat jahat sekali keputusan yang mereka putuskan itu. Maksudnya perincian daripada ini ayat kurang lebih seperti orang-orang kafir Quraisy itu umpamanya berisi ladang ternak unta. Unta yang satu ini kalau ada hasilnya untuk Allah katanya. Artinya mereka gunakan di jalan Allah seperti bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dan untuk keperluan dalam hal kebaikan lainnya. Nah, ini untuk Allah. Kemudian unta yang satu lagi, ujar mereka, kalau ada hasilnya untuk berhala-berhala kami. Maksudnya untuk keperluan merawat berhala itu. Nah, andai kata suatu saat unta yang untuk berhala ini tidak punya penghasilan, tapi kalau unta yang untuk Allah itu punya penghasilan, mereka pun mengambil hasilnya untuk berhala mereka. Artinya mereka akan serahkan kepada penjaga-penjaga berhala tadi. Apa alasannya? Ujar mereka, Allah kan maha kaya, tidak perlu itu. Tapi kalau andai kata suatu saat unta yang untuk berhala ini menghasilkan sesuatu dan yang untuk Allah ini tidak menghasilkan, maka mereka tetap menggunakan penghasilan itu hanya untuk berhala mereka. Tidak mahu menyerahkan bagiannya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menjelaskan bahwa sa'a ma yahkumun, keputusan yang mereka buat itu adalah keputusan yang sangat jahat. Maka sama-sama kita renungkan kembali sehingga kejadian-kejadian seperti tersebut di dalam cerita ini mungkin ada terdapat atau kita jumpai di antara kaum muslimin dan muslimat, yang mana tingkah laku kita, keputusan kita mungkin ada miripnya dengan tingkah laku orang-orang kafir Quraisy. Contohnya kalau umpamanya ekonomi kita lancar, untuk makan beres, untuk pakaian beres, untuk jalan-jalan beres, untuk perhiasan dan untuk keperluan-keperluan lainnya beres, untuk hubungan sosial masyarakat beres, dan juga untuk keagamaan lancar. Nah, ini kalau ekonomi kita sedang baik. Nah, suatu saat usaha kita ini berkurang, usaha kita ini merosot, ekonomi kita buruk, tidak lancar, maka kadang-kadang biasanya yang pertama yang akan kita potong itu adalah dalam urusan keagamaan dikurangi. Contohnya untuk membantu orang dibatasi. Tapi untuk makan, untuk pakaian tidak mengurangi, untuk jalan-jalan tidak dikurangi. Tapi kalau digunakan di jalan Allah, contohnya ada orang sedang kesusahan, minta tolong kepada kita, apa jawab kita? Maaf ya, tidak lancar usahaku ini, ekonomiku sedang tidak baik. Nah, perbuatan seperti itu dikhawatirkan mirip seperti orang-orang kafir tadi. Maka Allah pun memberikan nasihat, sa'ama yahkumun, sungguh keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang sangat jahat. Kemudian ada pun lagi contohnya seperti kita ini punya dua anak. Satu anak kita sekolahkan di tempat biasa, satu lagi kita sekolahkan di sekolah agama, di pesantren. Bila mana ekonomi kita lancar, ini anak sekolah dua-duanya lancar. Tapi kalau ekonomi kita sedang merosot, nah yang biasanya ini sekolah agama yang di stop. Tapi kalau sekolah umum, SMP biasa tidak, malah dilanjutkan. Nah, semacam ini adalah keputusan seperti orang-orang kafir jahiliyah. Karena Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala sudah mengatakan, sa'a ma yahkumun. Kalaupun kita nih hendak berhentikan juga, maka dua-duanya kita stop. Jangan malah dipilih yang sekolah agama saja, ataupun yang lebih baik yang kita stop itu sekolah umum. Nah, anak kita nih yang belajar agama Allah itu dilanjutkan. Nah, itu adalah keputusan yang bagus. Demikian itulah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan yang diridhoi oleh Allah. Walhasil, dalam ekonomi apapun yang sedang kita hadapi, bahagian untuk Allah jangan dikurangi, jangan dipotong, jangan di stop. Kalau hendak dikurangi, maka kurangi semuanya. Nah, itu adil namanya. Jangan mentang-mentang ekonomi lagi turun, urusan untuk Allah dikurangi. Tapi urusan untuk dunia lancar-lancar saja. Adapun lagi contohnya seperti 1 bulan kita ini pengeluaran untuk makan 200.000, untuk pakaian, untuk keperluan 200.000, untuk anak, kemudian untuk bersedekah, untuk perihal ibadah di jalan Allah 200.000. Tiba-tiba ekonomi kita tidak lancar. Nah, semua tadi harusnya dikurangi. Jangan duit yang hanya untuk Allah saja dipotong. Apalagi sampai-sampai kita tiadakan, kita stop. Nah, ini yang tidak boleh. Sa'ama yahkumun, sungguh keputusan itu adalah keputusan yang tidak baik. Kalau bisa semuanya dikurangi sehingga ada juga duit yang digunakan untuk mendapatkan ridho di jalan Allah. Nah, ada juga duit untuk kita bersedekah. Nah, ada juga duit untuk kita membantu orang, menolong tetangga kita dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keputusan yang baik. Contohnya lagi seperti menerima menantu. Kita ini ada punya anak perempuan. Ada 2 orang laki-laki datang ke rumah kita. Satu orangnya bagus, agamanya bagus, tapi susah hidupnya, pas-pasan hidupnya, miskin hidupnya. Satu orang lagi orang kaya, namun agamanya kurang, menganggap enteng soal agama. Ujarnya nanti saja belajar agama, itu tidak penting, penting sangat. Nah, akhirnya kita pun memilih laki-laki yang kaya itu karena urusan dunia lebih menjamin, sedangkan urusan Allah kita tinggalkan. Nah, ini adalah sa'ama yahkumun, putusan yang jahat. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man zawwaja karimatuhu min fasikin faqad dakata ar-rahimah. Siapa-siapa sahaja yang mengawinkan putrinya dengan orang fasik atau orang-orang yang menganggap enteng perihal agama, menganggap enteng kepada Allah, kemudian mengakali dosanya dan tidak mahu bertaubat kepada Allah, berarti ia sedang memutuskan hubungan keluarga. Nah, memutuskan hubungan keluarga ini adalah dosa besar. Dan kemudian Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan, orang yang menerima lamaran kepada orang yang fasik kepada anaknya, maka bukan sahaja ia telah memutuskan hubungan keluarga, melainkan ia juga akan merusak agamanya sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman sehingga kita bisa benar-benar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali perihal surah Al-An'am ini. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم انصر إخواننا في مجاهدين في فلسطين، وخصوصا إلى مجاهدين والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.